Anggrek spesies miniatur monopodial hidup secara epifit, digemari dari tingkat pemula, penghobi hingga kolektor. Karena perawatan yang mudah, juga daun hingga bunga yang indah. Harganya murah, cantiknya tidak murahan. Halo sahabat YouTube penggemar anggrek, selamat datang di channel Koleksi Solis. Semoga semua keselamatan selalu bersama kita, terutama yang menonton video ini. Semoga tetap sehat dan bahagia. Anggrek spesies ini bernama ilmiah Ascocentrum miniatum. Dikenal juga sebagai panda mini, panda miniata, atau anggrek kebutan. Anggrek kebutan merupakan jenis anggrek langka dan spesies ini dilindungi di Indonesia. Mempunyai karakter tumbuh monopodial, hanya satu batang tumbuh terus-menerus ke atas. Walaupun dikategorikan sebagai monopodial, sesudah tanaman dewasa akan sangat mudah menumbuhkan anakan-anakan baru dari ruas-ruas batang yang siap menjadi rumpun baru. Ascocentrum di habitat aslinya hidup secara epifit, tumbuh dengan cara menumpang pada tumbuhan lain sebagai tempat hidupnya tanpa merugikan inangnya. Boleh diperhatikan lagi, ini bunganya tuh cantik dengan warna cerah, bertahan mekar sekitar 2 minggu atau lebih. Dengan bunga kecil-kecil, dengan ukuran bunga sekitar 2-2,5 cm, bergerombol dan warnanya bervariasi, banyak variannya. Saya baru punya warna yang ini, warna kuning, dia lama-lama menjadi oranye. Selain warna yang saya punya ini, ada juga warna oranye kemerahan, anggrek Ascocentrum varian curvifolium. Warna putih, nama variannya Ampullacum alba. Dan warna pink. Jadi pink juga macam-macam pinknya. Lain lagi nama variannya. Pusillum, ada Christensonianum. Belum lagi dari hasil hibridisasi dari indukan Ascocentrum ini. Ini saya infokan untuk sahabat semua, hasil dari hibridisasi indukan varian dari jenis anggrek spesies ini atau panda miniata. Ingin sekali mengoleksi semua warna karena anggrek Ascocentrum ini betul-betul mudah banget perawatannya. Jadi hanya kita tempel saja di kulit kayu atau sedikit papan, tinggal digantung, sudah begitu saja. Asalkan sirkulasi udara bagus dan ada cahaya matahari, dia akan tumbuh dengan subur. Hanya ditambah media tanam sedikit saja. Tanpa media tanam juga bisa hidup, tapi harus sering disiram. Jadi kalau ditambahkan sedikit media tanam, tidak usah setiap hari disiram. Disiram kalau media tanamnya sudah sedikit mengering. Daunnya lurus agak melengkung, kaku, berwarna hijau tua, tebal berdaging. Penampangnya berbentuk huruf V, bergaris, bergerigi tidak rata, seperti anggrek panda, tapi ini berdaging ya. Jadi menurut saya seperti daun anggrek tolumnia. Kalau sahabat punya anggrek tolumnia, nah dia hampir sama. Kalau menurut saya hampir sama persis dengan daun anggrek tolumnia. Nah ini daun anggrek tolumnia, berdaging. Maksudnya tebal. Di bagian tengah-tengah daunnya tebal. Dari tengah daun keluar menipis, jadi membentuk seperti huruf V. Ini paling kiri panda hybrid, yang tengah Ascocentrum miniatum, yang sebelah kanan ini tolumnia. Dia sudah berumpun dan
sudah ada tangkai bunga. Bunga anggrek yang mengagumkan ini, kelopak bunga dan sepal membulat, sempit di pangkalnya. Bibirnya melengkung seperti lidah. Sangat cantik, memang pantas digemari oleh pemula, penghobi, dan kolektor anggrek. Bunga anggrek yang sangat indah ini, anggrek spesies asli Indonesia. Banyak ditemukan di Jawa dan Sumatera. Penyebarannya selain di Indonesia juga habitatnya banyak di Thailand, Laos, Vietnam, ada juga di Malaysia dan Filipina. Selain anggrek ini bunganya sangat indah, mudah dirawat, yang paling penting dia sangat murah. Tanamannya mudah beradaptasi, mudah tumbuh dan beranak, baik di dataran tinggi, di dataran menengah, ataupun di dataran rendah. Anggrek ini saya rekomendasikan untuk sahabat pemula. Selanjutnya patokan atau syarat untuk kebutuhan hidup anggrek ini dan murahnya berapa sih? Lalu cara perawatannya bagaimana? Tonton terus ya. Untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Saya beli anggrek ini seharga 100.000, sebanyak 50 tanaman dewasa. Jadi berapa tuh harganya? Rp2.000 ya. Kalau beli satuan mungkin lebih mahal lagi. Saya beli per paket sekitar 5 bulan yang lalu. Beli secara online. Sebenarnya saya berniat membeli anggrek Dendrobium capituliflorum. Anggrek Dendrobium ini dari Papua. Kalau sudah mekar begini warnanya tuh, cantik ya. Anggrek spesies Ascocentrum miniatum ini sebelumnya saya juga sudah punya. Biasa kalau belanja anggrek suka dikasih bonusnya anggrek Dendrobium apillum dan Pandaminiata ini. Keadaannya seperti ini tuh. Ini anggrek cabutan, harus dirawat dulu. Untuk perawatan, sesuaikan dengan kondisi sahabat. Apakah mau ditanam di pot seperti panda hibrida? Cara menanamnya, tanpa media tanam, harus sering disiram. Minimal sehari 2 kali. Bisa juga menggunakan pot dengan media tanam. Jadi penyiraman disesuaikan dengan keadaan media tanam. Disiram setelah media tanam kering sedikit. Jadi begitu sahabat ya, menanam anggrek itu bebas. Mau menggunakan pot atau media tanam apapun. Mau ditanam di kulit kayu atau di papan pakis, atau di batang kayu dan lain-lainnya. Yang penting kita sesuaikan penyiramannya. Dan kita juga harus tahu media tanam yang mana yang mengikat air dan media tanam yang poros atau yang berpori jadi air cepat turun. Jadi tidak ada patokan untuk menyiram anggrek, harus sehari sekali, 2 kali. Yang sangat penting dari yang penting, kita tahu karakter anggrek yang akan kita tanam. Dan patokan atau syarat tumbuh untuk anggrek spesies Ascocentrum miniatum ini, itu patokan atau syarat tumbuh Ascocentrum miniatum. Tidak mutlak harus begitu, jadi sahabat tidak perlu ribet. Yang penting sesuaikan dengan kondisi kita. Jadi kita mengarah semaksimal mungkin memenuhi patokan syarat tumbuh tersebut. Rasanya sudah komplit ya. Kalau ada yang kurang, silahkan tulis pertanyaan di bawah. Untuk yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih. Kalau suka dengan video ini,
Silahkan subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa loncengnya dihidupkan agar dapat notifikasi video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.